Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas 10 bahasa. Pagi menjelang siang ya. Hari ini kita bertemu lagi di materi yang berbeda. Kalau kemarin Pak Guru di materi bahasa Indonesia, sekarang di materi bahasa dan sastra Indonesia. Sama seperti materi bahasa Indonesia kemarin, di pertemuan pertama Pak Guru hanya ingin menyampaikan batasan materi agar tidak terlalu menumpuk tugas ya. Jadi adik-adik sekedar mendapatkan gambaran materi apa yang bisa kita pelajari sehingga kalian bisa membaca-baca di rumah di sela-sela mengerjakan soal yang lain. Oke, kita mulai saja batasan materi untuk bahasa dan sastra Indonesia kelas 10 ilmu bahasa dan budaya. Diajar oleh Pak Guru. Mungkin ada yang belum kenal lagi sama Pak Guru nih. Pak Guru tampilin foto. Ini Pak Guru ya, so eksis memang. Tapi nggak apa-apa, biar dikenal. Kalau nggak kenal nanti nggak tahu siapa yang ngajar nih, nanti dikira ibu-ibu lagi. Oke, untuk batasan materinya yang pertama, di bab pertama ada mendalami tabel dan grafik. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kok di pelajaran sastra mempelajari lagi tentang pelajaran bahasa, Pak? Ya beda, kalau di kelas bahasa itu bukan sastra Indonesia. Di K13 revisi tidak lagi diberi nama sastra Indonesia, tetapi bahasa dan sastra Indonesia. Jadi di bab 1 itu ada mendalami tabel dan grafik. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menafsirkan informasi dari satu tabel atau grafik dengan membaca intensif. Seperti pelajaran di SMP kemarin, kita membaca informasi dari tabel dan grafik. Ini sudah pernah kalian pelajari, tapi mungkin nanti tabelnya lebih rumit dan grafiknya juga lebih sulit, bisa jadi seperti itu. Di KD 4.1 mengubah informasi dari bentuk tabel dan atau grafik ke dalam bentuk uraian serta lisan atau tertulis. Jadi akan saya berikan sebuah tabel atau grafik, kemudian kalian buat dia menjadi tulisan atau kalian konversi menjadi sebuah tulisan. Itu untuk bab pertama. Di bab kedua ada biografi tokoh bahasa dan sastra. Kalau di SMP kalian pernah belajar tentang biografi tokoh dalam ilmu pengetahuan umum, di materi bahasa dan sastra kita khusus mempelajari biografi tokoh bahasa dan sastra. Jadi nanti ada tokoh-tokoh bahasa seperti Sigmund Freud, ada tokoh-tokoh sastra seperti novelis, seperti penulis puisi, seperti penulis cerpen, ada Agus Nur, kemudian ada almarhum Sapardi Djoko Damono, ada W.S. Rendra, ada Putu Wijaya, dan banyak lagi penulis-penulis yang lain. Di sini KD yang pertama yaitu menerangkan informasi teks naratif objektif tentang riwayat tokoh, sastra dan bahasa dengan memperlihatkan hal-hal yang menarik dan perlu diteladani. Jadi kita baca sebuah biografi tokoh, misalnya Hairil Anwar atau Sapardi Djoko Damono yang kalian kenal, lalu bagaimana kita mencari informasi yang bisa diteladani dan menarik. KD 4.2 menyusun teks naratif objektif tentang riwayat tokoh, sastra dan bahasa dengan memperhatikan hal-hal yang menarik dan patut diteladani secara tertulis. Ya mungkin di sini praktik membuat ya, tapi kita tidak akan tahu siapa yang cocok untuk dibuatkan biografi. Tentu kita baca dulu baru kita nanti melengkapi, mungkin bukan membuat biografi. Lalu di bab 3 ada materi kategorisasi dan penulisan kata dalam bahasa Indonesia. Ini kita sudah mulai belajar tentang tata bahasa mulai dari yang paling kecil yaitu kata. Bagaimana jenis-jenis kata, kemudian bagaimana menulis kata yang benar. Ya, kalian sudah bisa membaca, sudah bisa menulis novel. Tapi ternyata kalau kita pelajari struktur atau tata bahasanya hanya dalam satu konteks kata saja, itu banyak sekali aturan. Ada banyak sekali jenisnya. KD 3.3 menerangkan informasi tentang kategori kata. Ya, kita akan mencari jenis-jenis kata benda,
verba, adjektiva, numeralia, nomina, dan sebagainya. KD 4.3 menggunakan berbagai kategori kata dalam kalimat secara lisan atau tertulis. Kita menulis kalimat. Kemudian bab yang terakhir yaitu pembentukan kata. Bagaimana proses morfologis atau pembentukan kata nanti di dalam pedoman umum ejaan yang disempurnakan. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, PUEBI ya. Yang pertama, KD 3.4 menjelaskan proses morfologis, ada afiksasi, pemajemukan, pengulangan, dan penyerapan dalam kalimat. Ini adalah materi yang sudah pernah kalian pelajari di SMP, cuman mungkin istilah-istilahnya baru dan harus diperdalam di kelas bahasa. KD yang terakhir yaitu memahami proses morfologis, afiksasi, dan lain-lain dalam kalimat secara lisan maupun tertulis. Kita memahaminya di dalam kalimat ya, proses morfologis. Apa proses morfologis, apa itu afiksasi, apa pemajemukan, apa penyerapan, nanti kita akan pelajari lebih dalam. Kalian boleh mencari-cari dulu di media daring, di Google untuk materi-materi yang sudah Pak Guru jabarkan dari awal tadi. Oke, untuk pertemuan pertama cukup sampai di situ saja dulu ya. Jangan ada tugas, nanti kalian jadi stres. Udah stres dengan keadaan yang seperti ini, stres lagi dengan tugas yang menumpuk. Ini cukup kalian baca, kalian pahami. Kalau kosong, kalau lowong, silakan dipersiapkan materinya. Baca-baca sendiri dulu di Google ya. Jangan bilang ini dicatat ulang Pak, dikumpulin. Enggak. Ini kalian baca, kalian pahami, kalian coba cari-cari dulu materinya ya. Oke, buku referensinya ada Cerdas Berbahasa Indonesia untuk kelas 10. Ini buku khusus untuk kelas IBB, karangan Engkos Kosasih, penerbit Erlangga. Bisa menggunakan referensi yang lain sama, perbanyak lagi baca buku bahasa, baca sastra, baca novel, baca cerpen, baca puisi, dan lain sebagainya. Karena kalau sama Pak Guru bakal malu nanti kalau nggak bisa bikin tulisan sastra, nggak bisa nulis puisi, nggak bisa nulis cerpen, dan lain sebagainya. Akan Pak Guru latih. Yang keempat, gunakan media daring. Jadi pakai HP kalian itu untuk hal-hal yang lebih berguna daripada hanya hiburan terus. HP itu penting untuk hiburan, untuk komunikasi, tapi lebih penting lagi untuk menambah referensi bacaan. Jangan cuma buat main TikTok melulu, jangan cuma buat nonton YouTube melulu, jangan cuma buat main game melulu. Nggak bisa bikin kamu kaya tuh main game sama TikTokan ya. Kalau nggak total, kalian nggak total, cuma menghibur diri. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Terakhir, ada titipan kata bijak hari ini, KBHI. Ini punyanya Buya Hamka ya. Seorang sastrawan terkenal Indonesia, sudah almarhum. Beliau sekaligus adalah seorang ulama besar Indonesia, namanya Buya Hamka. Beliau pernah mengatakan tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena dalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan berhasil. Jadi, dari hari ini jangan mengeluh dengan metode daring. Jangan mengeluh dengan keadaan. Jangan mengeluh dengan terlalu banyak tugas. Coba saja selama kalian mampu. Kalau tidak mampu, pikirkan cara yang lain. Jangan mengeluh. Karena sekali kamu mengeluh, maka akan ada setumpuk semangatmu yang turun dan kendor secara sendiri tanpa kamu sadari. Sekali lagi coba keluar dari zona nyaman kamu, coba untuk hal-hal yang baru. Jangan mengeluh, lakukan, niatkan proses, hasilnya serahkan kepada Tuhan. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.